Potongan sisanya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pasar-pasarnya apa itu dan korupsi. Tetapi mau saya tanya dulu, di desa pasti ada suatu kegiatan, baik itu kegiatan fisik atau kegiatan yang lainnya, betul nggak? Ya. Itu yang dananya dari pemerintah, kalau BD, ADD ataupun ada hibah, bansos juga ada. Itu cara pengelolaannya bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan SOP, tulis, jumlah, kira-kira sudah belum? Karena sebenarnya semua itu dasarnya sama. Dari misalkan ada suatu ngomong pembangunan, Pak, pasti diawali dengan rencana anggaran biaya, betul kan? Kan betul terus ada dana nih dari pemerintah 1 miliar. Kok kira-kira jalan jelek nih, kita benerin aja. Panggil tukang ini itu sendiri. Kan nggak bisa kayak gitu. Perencanaan dulu kalau dana ini melalui transfer. Jangan ini bapak itu kalau bisa benar-benar terus wujud uangnya nggak nanti, tapi kalau bendara tahu itu pasti. Ditanyain uangnya berapa sih, pasti tahu. Tapi kalau ditanya uang tidak tahu, nah bendara ini kadang-kadang nanti berarti nih, karena bendara yang mengeluarkan uang, walaupun dengan persetujuan bisa, betul kan? Belum ada rencana RAB ini dibikin, ada suatu musyawarah Musrembang Des dari pihak desa yang diikuti oleh lembaga termasuk dari Propim Cam ikut juga ikut mendampingi dari baik dari Babinsa, Babin Kamtipmas yang semuanya itu ikut musyawarah, simpelnya gitu, betul betul. Itu kan alurnya. Dan untuk menentukan pembangunan ini pasti kan ada suatu pengecekan lapangan sebenarnya. Ada nggak dari pihak desa ngecek? Karena di musyawarah ini kan ditentukan rencana udah mengenai biaya. Nah, bagaimana dari teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini bisa mengetahui nanti bahan-bahannya ataupun harga-harganya itu bagaimana? Kalau tidak ada suatu pengecekan lapangan. Karena kegiatan itu dibagi langsung ataupun tidak langsung, lelang lah. Kalau lelang kan kalian sini sudah dibikin, RAB dibikin serinci mungkin sehingga tidak menyalahkan, baru nanti dikirimkan ke Pokja untuk dilakukan lelang. Setelah itu sudah selesai lelang, diketemukanlah, ditenderkan siapa yang menang, disitulah mulai. Itu kalau lelang. Tetapi kalau langsung kan dari pihak desa yang menentukan mau di pihak ketiga kan monggo atau bahkan di sekolah, tapi tetap semua ada RAB-nya. Nah, kalaulah tidak ngecek pasar, tidak ngecek lokasi, kecuali udah pakai e-katalog. Karena e-katalog pun itu tiap kecamatan itu beda-beda ya. Nah, walaupun beda tetap harus ada suatu pengecekan ke lapangan. Kenapa? Nanti saat kok pelaksanaan kadang itu tidak sesuai dengan e-katalog. Saat ditemukan kok e-katalog di sini, ternyata di e-katalog lebih murah, dengan hanya semua ngambil yang lebih mahal. Kira-kira benar atau salah? Nah, tetap makanya kita balik ke desa masing-masing, kita ngecek. Jangan sepenuhnya memang harus kita e-katalog semua. Memang dari yang sampai kecil, karena saya dulu e-katalog yang berat bukan yang soft ya, itu segini. Semua harga itu per desa, dari harga yang paling kecil yang paku sebiji itu Pak, ada waktu saya di Sumatera Utara itu ada dari paku yang cuma sebiji sampai 1 kilo, 100 kilo ada harganya semua. Disitulah seharusnya sebelum ada musyawarah dicek dulu kira-kira apa yang dibutuhkan, minimal ada suatu pengecekan ke toko, baru di situ dimusyawarahkan.
ditentukan kita bersama-sama. Pokoknya lunak-lunaknya dikeluarkan semua lah kira-kira. Termasuk nanti kira-kira setelah kegiatan ini ada TPK. TPK biasanya kalau di desa itu kan kadus ataupun RW atau di tingkat bawah ya. Biasanya sih kebanyakan kadus ini harus bisa di situ. Dan ditanyakan karena masih banyak kadus Indonesia kadus bohong itu dengan sesuatu TPK. Lalu ditanya TPK itu apa? Karena banyak pengambilan TPK tidak tahu. Betul kan? Cuma mereka sering kasih tanggung jawab supaya ini saja. Tetapi kadang di desa di merasa ada yang kira-kira kenapa? Karena dia tidak punya kalau sebenarnya tidak punya wewenang, tidak punya jabatan. Kalau jabatan ini kan tidak secara tidak resmi. Misalkan tadi Pak Ferry bilang sebenarnya masalah kepala desa itu berawal dari mana? Dari anggota sendiri. Yang neken nanti kalau ada bapak kepala desa. Nanti ada surat masuk teken-teken aja. Saat ditanya bertanggung jawab ini neken apa? Tidak tahu kepala desa. Makanya di musyawarah Musrembang kecil ini dijelaskan secara detail siapa kira-kira nanti kalau memang untuk LS itu siapa yang memegang, ataupun yang kalau untuk lelang itu kan memang dari pihak ketiga. Cuma tetap di sini TPK ataupun kadus memiliki wewenang, memiliki tanggung jawab untuk ikut. Di situ semua dibahas, dituangkan. Setelah selesai kan ada suatu kesimpulan yang ditandatangani bersama. Biasanya Musrembang ini kan menentukan kegiatan apa saja yang dilakukan di desa selama 1 tahun. Betul kan Pak? Termasuk di situ pun anggaran siltab untuk biaya perangkat desa. Di sini kadus ikut perangkat desa enggak? Ikut ya, berarti kan dapat tunjangan lah ya secara nggak langsung. Karena saya mohon maaf, ada di suatu daerah yang kadus ini tidak masuk dalam perangkat desa. Di aturan perangkat desa itu tidak dijelaskan nih perangkat desa itu apa di desa. Apakah kadus masuk, RT masuk, sekretaris, bendara itu masuk, itu tidak dijelaskan secara spesifik. Cuma di sini ada aturan dari kepala desa yang menjelaskan itu. Aturan desa jelaskan kadus itu siapa aja. Nah, karena misalkan dari kadus tidak masuk ke perangkat desa pun tidak menyalahi aturan. Tetapi kalau bisa tetap kadus ini masuk ke perangkat desa, sehingga ya kinerja dia, kerjaan dia itu seolah-olah tetap kita hargai lah bahasanya gitu. Jangan terus udah kasih jadi kadus biarin aja lah, kan udah punya kerja sendiri, kan kita nggak menghargai juga. Dengan kalau kayak gitu itu kan membuat tanggung jawab kadus itu nggak ada, yang nantinya kalau ada suatu pembangunan tapi kita sama-sama lah, sama-sama anggota, jadi kita perhatian, terus kesejahteraan pun kita hargai. Nah setelah lah udah ada Musrembang ini, kegiatan habis itu dikirimkan. Sekarang sistemnya melalui aplikasi atau ngirim langsung? Aplikasi ya. Kan ada 3 nanti, termasuk pencairan pun ada hard copy-nya, ada yang aplikasi juga. Dalam pencairan pasti kirim aplikasi dulu, di ACC cair. Bahkan hard copy-nya belum dijilid, dana udah cair duluan. Betul kan? Banyak. Dan saat ditanyakan hard copy, saya ragu nih, bingung. Di aplikasi ada nih di suatu daerah, di aplikasi lengkap Bapak Ibu, otomatis uang cair, betul kan? Saat ditanyakan hard copy-nya nggak ada, hilang. Kadang ya emang ada tapi tidak lengkap sesuai dengan aplikasi. Ada juga yang hilang sama sekali tidak ada, tapi uang bisa cair.
itu dari mana? Kalau logikanya pasti kan ada sesuatu di dalamnya. Tapi kalau bisa kita meminimalisir itu, sudah dijelaskan setiap pembelian, pengeluaran uang kekecilan, termasuk misalkan capek nih ngasuh nang pinggir jalan itu dawat atau ke ST. Ya kalau bisa ada notanya. Memang simple loh, paling cuma 5.000. Cuma ya uang dari negara tetap harus dijelaskan sedetail mungkin. Walaupun kalau kita bilang pengembalian uang itu mungkin menurut Bapak Ibu selesai, tapi di mata hukum pengembalian uang itu tidak memberikan dasar sasaran saya kembalikan, tidak menghentikan pemidanaan proses. Tapi kalau cuma karena 5.000, 10.000 dengan semua di sini dipidanakan nggak enak, karena nanti proses pemidanaannya, proses sidang lain-lain biayanya lebih mahal Bu. Disinilah terobosan dari Pak Jaksa Agung, namanya justice. Apa sih itu? Keadilan restoratif yang mengembalikan keadaan semula. Di situ memang untuk sekarang penerapannya di tindak pidana umum, semua untuk kedepannya akan dikembangkan untuk khususnya di tindak pidana korupsi dengan syarat-syarat tertentu. Tapi jangan terus dipikir, oh ini ada sini, saya korupsi aja lah, dikit-dikit nanti saya kembalikan terus berhenti. Enggak bisa. Syarat untuk restoratif justice ini luar biasa banyak, dan menurut saya itu ribet, karena di Kejaksaan Cilacap untuk tindak pidana umum aja yang saya satu contoh, nyuri ayam. Yang ayam kalau kita nilai 350.000, kita balikin lah 10 kali lipat. Udah kita selesai, enggak, ditolak prosesnya, udah kita ajukan ke Bapak Jaksa Agung, proses kita ditolak agar yang bersangkutan untuk proses pemidanaan, karena ada syarat-syarat yang memang belum bisa dipenuhi. Tapi balik lagi ke RAB-nya kayak nyimpang begitu pidana umumnya. Kalau pidana itu nggak pidana umum, misalkan ada suatu oknum ini nggak pidana umum, maksudnya karena ada anggaran keuangan desa. Keuangan desa ya uang negara lah. Setelah ada musrembang, setelah di ACC, setelah dikirimkanlah baik soft kopinya, filenya melalui aplikasi ataupun langsung hardnya. Kalau LS kan langsung dikerjakan, nunggu ACC dulu ya, nunggu ACC dulu. Belum ACC udah kerja aja nih, mau dari mana nanti ya? Masa turun nombok lah, anak aku ya nggak mau. Nggak mau dalam kira-kira apa dalam dulu turun bukan Bapak Ibu. Saya pengen tahu coba yang jawab mau itu loh, mana ya? Karena jarang. Ya resiko betul. Udah di ACC, udah digembor-gemborkan. Kalau bisa sebelum ada ACC, jangan terlalu muncul jambret nanti kita bikin pembangunan A, B, C, D. Jangan. Nunggu ACC dulu, disetujui dulu, baru mungkin dibikin tim khusus. Ini pembangunan mungkin sewa apa, pembangunan gedung apa, ini mau. Tapi sebelum ada di ACC, kalau bisa jangan. Nah, setelah udah di ACC, baru di situ dimulai. Apakah mau dilelang atau mau dikelola dikelola sendiri. Kalau dikelola sendiri harus siapkan timnya. Tugasnya selaku TPK apa, selaku timnya di situ apa, termasuk nanti ada pembelian uang dari mungkin toko bangunan, dari supplier. Biasanya ambil barang di satu tempat atau dua tempat. Pak Atin di mana Pak Atin ambil barang, atau bahkan di luar daerah, di kita sendiri kan. Bayarnya langsung apa ngutang apa cash Pak? Cash. Kalau cash berarti dana udah saya dulu. Atau mau
Ada yang dana cair dulu, tapi ada juga nanti dalam prosesnya itu ternyata kegiatan tahap 1 kita ngomong. Jadi ada beberapa tahapan per termin, 3 atau 4 termin. Termin 1 uang udah jadi, udah habis. Karena saya yakin karena udah termin 1 udah selesai, banyak teman-teman di desa itu semangat. Dan biasanya supplier dalam bentuk toko bangunan ini siap memberikan dulu, nanti kalau udah cair dibayarkan. Biasanya kayak gitu. Sebenarnya itu bisa juga nggak menyalahi aturan, tetapi yang penting syarat untuk pencairan termin kedua itu pasti ada syarat penyelesaian. Tahap 1 itu berapa persen diselesaikan, targetnya biasanya kan, nah baru nanti bisa. Tapi kok target 1 belum selesai, ini toko bangunan ngirim terus, bingung nanti. Kalau bisa per tahap dulu itu dikerjakan, nggak usah buru-buru harus oh ini tahap 2 nih harus bisa, pokoknya harus bisa dicairkan. Semua pasti akan bisa dicairkan, tapi melalui tahapan-tahapannya. Jangan dipaksakan kegiatan belum selesai, bahkan belum 100% di termin pertama. Tahap pertama ini, kedua uang ini bisa cair dulu. Alhasil gimana? Pasti ada suatu manipulasi data. Itu pasti, dan saya sudah temui. Dan ya beberapa kepala desa yang di sini ya, itu sudah saya temui dan mereka pun bingung. Kenapa? Karena ya semangat pengen cepat terambung, tapi dengan SOP yang salah, prosedurnya nggak dilewati itu. Bukan berarti pembangunan tidak selesai, pasti selesai, tapi harus melalui prosedurnya. Itu kalau LS. Terus dalam LS ini yang ditunjuk pengawas itu harus memberikan informasi sedemikian rupa. Pengawas pun harus megang rencananya. Konsep awal kita pembangunan itu desainnya kayak gini, sehingga dalam proses termin itu sesuai sampai nanti kegiatan itu selesai. Nah, jadi harus dijelaskan juga, kalau bisa tetap kepala desa selaku pejabat di desa tetap harus turun. Ya nggak harus bantu, mungkin kalau mau bagus bantu, tapi kalau tidak minimal kita tahu progresnya sampai mana dan hasil progres itu apakah sudah sesuai dengan RAB di awal atau tidak. Karena kalau misalkan masih belum sesuai kan masih bisa dirombak dikit lah. Jangan nyampe nunggu bangunan ini jadi kok ternyata di awal ada yang salah. Kalau di awal sudah salah, pasti tahap berikutnya itu udah salah semua. Jangan nunggu oh ya gimana nih progres pembangunan di dusun A, apakah sudah sesuai, apakah belum. Jangan hanya menunggu informasi dari tim TPK ataupun pengawas terus diikuti. Nah kalau untuk proses lelang, setelah lelang kan pasti diinformasikan dari foto yang diberikan informasi itu yang menang mungkin PT ABC ini akan mengerjakan di wilayah Bapak Ibu di sini. Setelah itu ada suatu penandatanganan kerja SPK ditandatangani, barulah mereka mulai kerja. Kalau di situ kira-kira ada pengawas nggak? Ada nggak? Ada, karena ada juga yang tidak ada pengawas. Pokoknya tinggal terima beres, gedung jadi udah. Tetap harus ada, walaupun dari pihak ketiga ini ada konsultan pengawas juga, tapi tetap harus kita ada pengawas. Pengawasannya kalau bisa lebih detail, ada dasar rancangan. Biar pengawas itu ke situ, ini gedung dicek udah selesai atau belum,
cuma dipoto-foto aja, tidak dicek secara, mungkin kalau pengecekan itu sama ahlinya. Apa kita lihat gedungnya, bangunannya, ngecek itu biasanya masih bisa lah. Barulah nanti setiap laporan diberikan ke kepala desa secara detail dan berkala, jangan nunggu di awal, di tengah, di akhir. Kan biasanya pembangunan itu di desa kan nggak jauh, enggak, pembangunannya mungkin di Cilacap, TK-nya dari sini kan nggak mungkin. Buat kesana aja perlu biaya. Tapi kalau dari desa kan ya dari untuk kita lah, untuk kemasyarakatan bersama, untuk pembangunan ya manfaatnya untuk masyarakat. Saya yakin kan nggak perlu biaya, nggak perlu jauh-jauh lah. Maka jalan kaki pun bisa. Di situ dicek. Kalau memang belum sesuai, langsung diomongkan di komplek. Karena kalau sudah melalui lelang itu kan biaya nggak sedikit, besar. Kecuali kepala jenengan, kalau nggak apa-apa saya ikhlas kok. Gedungnya kayak gini yang penting jadi. Nah kalau kayak gitu ada indikasi nih, ketemunya bisa suap, bisa pungli nih, bisa. Setelah itulah sampai hasil akhir, sebelum kegiatan ini selesai, dicek. Sebelum ditandatangani pekerjaan selesai, dicek secara detail. Walaupun nanti biasanya ada masa pemeliharaan 6 bulan. Jangan nunggu masa pemeliharaan ini dikerjakan. Kalau udah masa pemeliharaan, biasanya itu untuk biaya masa pemeliharaan itu hanya 5% kalau nggak 10% dari total anggaran. Sedangkan biasanya kerusakan itu lebih dari biaya masa pemeliharaan. Kalau sudah kayak gitu bagaimana? Otomatis ya udah, pengerjaan udah nggak bagus, terus biaya untuk pekerjaan itu pun nggak ada. Makanya sebelum ada penandatanganan, kita cek dulu. Kalau belum sesuai, kita komplainkan. Kita ingatkan waktu dilelang, termasuk di RAB. Ini loh kontraknya kayak gini, hasilnya kok tidak sesuai. Itu sudah menyalahi aturan, menyalahi kontrak. Nah kalau sudah dicek, barulah ditandatangani. Habis itu ada masa pemeliharaan. Kalau lah pekerjaan bagus, baik, saya yakin selama masa pemeliharaan nggak jadi problem. Palingan kalau ada kerusakan itu masih bisa, untuk biaya pemeliharaan masih bisa digunain. Karena biayanya dikit apa. Tapi kita kalau jenengan di sini ya mau nombok lagi monggo. Kalau ikhlas ya mungkin dibalas sama Allah kan. Mungkin ini amalan untuk masa depan. Jadi nggak perlu bingung nih. Nanti kalau di sana kita udah ada kendaraan ini kan. Amal loh Pak Watim, gimana Purun mau amalan masa depan? Menjanjikan itu loh. Mungkin Pak Watim dengan cara yang lain, bukan cara kayak gini. Dan untuk amalan tidak perlu dikasih tahu kan? Ya betul kan Pak ya? Betul Pak. Dikasih tahu kan ke saudara aja. Barulah setelah itu, setelah ada BAST, kita jaga bersama-sama. Tapi harus dijelaskan siapa saja yang ada di situ, dijelaskan. Ini kewajiban dari kepala desa. Tugas pokok dan fungsi, tupoksinya, orang-orang yang ikut dalam pembangunan harus dijelaskan detail. Saya ada tahu nggak yang tupoksi selaku kepala desa? Hafal? Ada nggak? Ada nggak? Karena biasanya nih pasti zaman gini, tupoksi kepala desa apa sih? Saya cuma ngerjain administrasi Pak, ngecek lapangan, pelayanan. Coba sini bawa SK-nya. Tupoksinya itu jelas gamblang dari A B C D tak? Cuma tidak dibaca. Kalau nggak dibaca di awal, habis itu ikuti kebiasaan yang sebelumnya.
Kalau bisa tetap dibaca dan dijelaskan ke anggotanya. Anggotanya pun harus ngeh. Jangan kebiasaannya kayak gini, Pak. Nah, kalau kebiasaan baik. Nah, kalau kebiasaan buruk gimana? Kan nggak pas. Baru nanti biasanya ada namanya dari inspektorat atau dari pengecekan lapangannya. Inspektorat kan, termasuk biaya anggaran ini udah bisa sampai gedung jadi, ada pengecekan betul tidak dalam pencairannya. Nah, kalau beli barang sama pokoknya notanya kalau bisa jangan hanya disimpan, pokoknya di fotokopi juga. Kalau bagus memang di scan, disimpan secara file. Kita tidak tahu ini namanya hard copy, nota ini kadang-kadang hilang. Tapi kalau hilang, kita masih ada scanan file, kita bisa print lagi untuk mengantisipasi kalaulah hal-hal tidak diinginkan. Termasuk memang simpel, tapi itu data dukung yang sangat dibutuhkan. Kalau kita ngomong mengenai hibah, dana itu banyak di desa. Di sini kalau pihak desa ikut dalam pemberian dana hibah atau hanya pengawasan? Hibah dari ke masyarakat, mungkin bantuan sosial lah. Ngawasi juga, tapi yang tidak tahu wujudnya kan. Mengawasi tahu jumlah, hanya tahu aja atau memang harus mungkin cukup mengawasi aja ya, koordinasi ya. Terus biasanya kalau kita ngomong bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu, itu pemilihannya bagaimana? Di musyawarah. Seperti itu, kalau bisa kalau dana hibah, baik itu mungkin yang utamanya kita kan bantuan untuk masyarakat kurang mampu, baik itu PKH ataupun bansos yang lain, itu udah masalah hari-hari banyak. Nah, tahunya data dari sana, kalau dana namanya bantuan sosial, kita tetap koordinasi dengan dinas sosial. Kita koordinasikan, kalau bisa pokoknya ibu di sini supaya kepala desa tahu siapa penerima, tahu data-datanya, karena dari data itu akan tahu jumlah ataupun berapa nominal yang diterima oleh warga. Jangan sampai, karena pasti udah kejadian, saya yakin apalagi Binangun sama desa-desa tetangga udah dengar. Kita kalau bisa meminimalisir itu, di samping dana itu untuk bantuan sosial, tapi ada terima dana dah nggak? Alokasi khusus belum, karena ada juga baik itu sebenarnya baik dari dana dah, DAD, semua itu tata caranya sama. Tapi jangan sampai dari diri kita ini ada, biasanya sih kalau ada kesempatan, ada niat, yang terakhir serakah. Nih kesempatan ada nih, hanya aku yang tahu. Niatnya pas, butuh, ame mantenan nang omah ya, butuh duit akeh. Pas loh, biayanya dihitung-hitung bisa membantu besar. Ya udah terjadi. Tapi balik ke diri kita, kalau kita punya integritas ya, saya yakin mau gimana pun akan ya gak tergiur. Kita sudah profesional, sudah terima gaji. Tapi kalau belum terima gaji ya